Tak direstui menikah, pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap usai rusak pagar rumah orang tuanya. Insentif tak kunjung dibayarkan, ratusan tenaga kesehatan geruduk kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Di tengah kehancuran perang, seorang seniman dari Gaza berusaha mempertahankan kenangan tentang rumahnya melalui miniatur. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Selain 3 berita utama tadi, beragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Wafik Asisa, kita jelang Kompas Pagi selengkapnya. Baru keluar sehari dari dalam penjara, seorang residivis kembali ditangkap tim unit reaksi cepat Polda Sulut pada Selasa malam 18 Agustus 2026. Pelaku ditangkap karena diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya gunakan senjata tajam. Seorang residivis asal Kelurahan Pandu, Kota Manado ini harus kembali berurusan dengan hukum. Pasalnya baru sehari bebas dari penjara karena kasus pencurian. Pelaku inisial YS diduga terlibat kasus tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya. Kami mengamankan seorang pelaku percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata tajam. Jadi seperti rekan-rekan bisa lihat sebelah kiri di sini senjata tajam yang kami amankan, bahwa pelaku ini tadi mengancam akan membunuh pelapor, dan saat ini pelapor sudah membuat laporan polisi di Polresta Manado. Untuk pelaku sendiri, sekedar informasi juga, baru bebas tadi siang, baru bebas dengan kasus pencurian sebelumnya. Jadi yang bersangkutan merupakan residivis. Ketika hendak ditangkap, terduga pelaku mencoba melawan petugas sehingga harus ditindak tegas dengan timah panas di bagian kaki. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Seorang pemuda di Makassar ditangkap Resmo Polsek Makassar usai merusak pagar milik orang tuanya sendiri. Pelaku nekat lantaran kesal tak direstui untuk menikah. Siapa nama lengkapmu? Pemuda berinisial MI ini harus berurusan dengan pihak kepolisian usai merusak pagar rumah milik orang tuanya sendiri. Pria 24 tahun itu kesal lantaran niatnya untuk menikah tak mendapat restu dari sang kakak. Pelaku kini masih jalani proses pemeriksaan dan terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Untuk terduga pelaku, tadi malam sudah diamankan oleh Resmo Polsek Makassar dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Untuk pasal yang disangkakan? Untuk pasal yang dikenakan terhadap terduga pelaku yaitu pasal 521 KUHP pidana. Ancaman hukumannya? Ancaman hukuman 2 tahun dan 6 bulan. Kawasan wisata alam Gunung Nona di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan terbakar. Petugas gabungan bersama warga setempat pun berupaya memadamkan api yang terus meluas. Kebakaran hutan di kawasan wisata alam Gunung Nona, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan terjadi sejak 16 Agustus 2026 lalu. Kebakaran bahkan terus meluas hingga menghanguskan 10 hektar kawasan hutan lindung. Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD, serta masyarakat setempat berjibaku memadamkan kobaran api. Kondisi cuaca yang panas akibat musim kemarau membuat api sulit dipadamkan. Terbatasnya pasokan air di kawasan pegunungan menambah panjang hambatan proses pemadaman. Dan kawasan hutan itu yang terbakar itu sekitar 7 sampai 10 hektar. Dan itu nanti bisa dipadamkan setelah sekitar jam 11 malam. Akibat kebakaran tersebut, aktivitas warga dan wisata terganggu. Warga diimbau untuk tidak lakukan pembakaran lahan, terutama di tengah musim kemarau panjang. Sudin Samsudin, Kompas TV Nrekang, Sulawesi Selatan. Sebanyak 17 unit asrama atau barak bujang di Kompleks Polres Memberamo Tengah, Papua Pegunungan hangus terbakar.
pada Senin 17 Agustus 2026. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan sejumlah saksi, kebakaran diduga bermula dari stop kontak yang digunakan oleh beberapa personil. Kompleks asrama Polres Membramo Tengah, Papua Pegunungan dilanda kebakaran pada Senin siang 17 Agustus kemarin. Sebanyak 17 unit asrama atau barak bujang hangus dilalap api. Berdasarkan hasil olah TKP dan sejumlah keterangan saksi, api diduga bermula dari salah satu unit yang dihuni personel Polres Membramo Tengah. Api diduga berasal dari stop kontak yang digunakan secara bertumpuk. Stop kontak tersebut berada di dekat gorden sehingga percikan api diduga menyambar gorden dan memicu kebakaran. Api kemudian merambat dengan cepat ke dinding bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu. Berasal dari stop kontak yang memang dihuni beberapa personel. Stop kontak yang bertumpuk menimbulkan percikan api karena memang terletak menempel pada gorden rumah, sehingga akibat dari percikan menimbulkan kebakaran pada gorden yang terus merambat pada dinding rumah yang terbuat dari kayu. Dan pada saat itu panas terik dan angin cukup kencang sehingga api tidak bisa dikendalikan oleh personel Polres Membramo Tengah sehingga terjadi peristiwa kebakaran dan menghanguskan 17 unit asrama atau barak bujang tersebut. Kondisi cuaca yang panas dan tiupan angin yang cukup kencang membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Akibat kebakaran tersebut, total 17 unit asrama atau barak bujang Polres Membramo Tengah hangus terbakar. Tim Liputan Kompas TV Membramo Tengah, Papua Pegunungan. Kebakaran 2 kapal penumpang terjadi saat proses sandar di Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. KM Permata Obi menabrak KM Queen Mary yang tengah bersandar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden ini sempat memicu kepanikan warga di sekitar dermaga. Momen menegangkan ini terekam kamera warga. Terlihat KM Permata Obi melaju ke arah dermaga sebelum akhirnya menabrak bagian buritan KM Queen Mary yang tengah bersandar. Peristiwa terjadi Senin lalu saat KM Permata Obi melakukan manuver untuk merapat ke sisi kiri dermaga pelabuhan Jailolo. Namun di tengah proses sandar, pergerakan kapal diduga terganggu gelombang dan hembusan angin kencang. Kapal pun tak berhasil dikendalikan sepenuhnya hingga bagian depannya menghantam buritan KM Queen Mary. Benturan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun buritan KM Queen Mary mengalami kerusakan. Sejumlah fender atau karet penahan benturan juga lepas, sementara beberapa fasilitas pelabuhan turut terdampak. Pasca insiden, otoritas pelabuhan langsung memanggil pengelola kedua kapal. Penyebab utama adalah angin kencang. Kejadian ini tidak bisa terhindarkan. Kami telah memanggil para pihak, antara pihak kapal KM Permata Obi dan Queen Mary untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi di kantor UPP kelas 3 Jailolo, di mana terdapat beberapa kerusakan seperti bocornya lambung kapal Queen Mary, kemudian ada railing-railing yang patah, kemudian ada beberapa motor yang harus segera diperbaiki. Alhamdulillah kita sepakat pihak KM Permata Obi ini mengganti rugi, termasuk satu buah fender yang rusak. Mediasi dilakukan untuk memastikan kerusakan dan penyelesaian dampak tabrakan. Hasilnya, kedua pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Di sisi lain, operasional KM Queen Mary untuk rute Jailolo Ternate dihentikan sementara. Penghentian ini dilakukan untuk memberikan waktu perbaikan terhadap kerusakan akibat benturan. Untuk sementara, KM Queen Mary masih menunggu selesainya proses perbaikan dan perawatan rutin sebelum kembali melayani penumpang. Agus Supriyanto, Kompas TV, Halmahera Barat, Maluku Utara.
Sesaat lagi, saudara, minimnya penerangan menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi warga terdampak gempa di NTT. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di NTT terus berjuang mencari tempat berlindung. Pemerintah terus mengupayakan penanganan darurat, korban gempa terus dipercepat. Tiga hari berlalu pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang Sabtu lalu. Warga terdampak gempa di Kampung Barangkolong, Reok, Manggarai, NTT masih berjuang mencari tempat berlindung. Seorang ibu terpaksa membangun tenda darurat secara mandiri di lokasi pengungsian demi mendapat tempat berlindung. Ia tak punya pilihan lain karena semua tenda yang tersedia telah penuh. Selain kesulitan mencari tempat tinggal, ia mengaku masih sulit mendapat air minum dan makanan. Kalau belum ada tendanya, kita mau tidur di mana sudah? Kasihan anak-anak, dingin. Terpaksa kita perempuan toh, ya harus rata toh. Selama ini saya tinggal di sini di sekolah min di depan ini, tidak pernah dapat bantuan. Akhirnya saya kepikiran toh, namanya orang sudah tua saya. Itu jadi darah tinggi saya. Akhirnya saya pulang, datang lagi ke sini, katanya ada gempa susulan, akhirnya buat lagi di sini. Kapolri bersama rombongan mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa di Reok, Manggarai, Selasa siang. Kapolri ingin memastikan penanganan korban beserta kebutuhannya terpenuhi termasuk logistik, pelayanan kesehatan dan proses evakuasi. Polri telah mengerahkan 236 personel dan pesawat CASA serta helikopter ke NTT untuk mendukung penanganan bencana. Kami telah mengirimkan 247,66 ton bantuan logistik, dan bantuan ini juga tentunya kita harapkan bisa membantu gabungan dari Mabes dan polda-polda yang ada, dan kami akan terus dorong sampai dengan kebutuhan terpenuhi. Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut penanganan darurat bagi masyarakat terdampak gempa di NTT terus diperkuat. Kemensos prioritaskan distribusi kebutuhan pokok bagi warga terdampak. Kita prioritaskan sekarang ini yang kita distribusikan adalah kebutuhan pokok, ya, terutama permakanan, pakaian dan tenda berserta selimut. Termasuk kemudian kita juga akan belanja, ya, bekerja sama dengan bulog-bulog setempat, gitu loh. Dalam waktu dekat ini kita akan belanja 48 ton beras. Berdasarkan data Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, per 18 Agustus 2026 pukul 17.00, jumlah korban meninggal akibat gempa 7,7 NTT sebanyak 70 orang. Sementara korban luka mencapai 1.184 orang. Saat ini, jumlah warga terdampak yang mengungsi mencapai 40.216 jiwa. Tim SAR masih terus melakukan penyisiran ke wilayah terdampak gempa. Penyisiran dilakukan ke lokasi yang diduga terdapat korban. Basarnas juga mengerahkan helikopter untuk mendukung evakuasi medis bagi korban terdampak gempa. Tim Liputan Kompas TV. Minimnya penerangan menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi warga terdampak gempa di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Citos Natun dari tenda pengungsi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ini saya tengah berada di salah satu lokasi pengungsian terpusat di Kampung Barangkolong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di lokasi ini kurang lebih terdapat 1.300-an warga yang mengungsi akibat
tempat tinggal atau rumah mereka rusak terkena dampak gempa 7,7 skala Richter pada tanggal 15 Agustus tahun 2026 kemarin. Nah, seperti apa kondisi mereka ini bisa saya tunjukkan di tenda-tenda pengungsian. Nah, di sini kurang lebih ada 10 orang yang menempati tenda ini dengan fasilitas yang cukup minim. Nah, ini seperti ini bisa saya tunjukkan. Ada begitu banyak warga yang memang sejak hari pertama sudah datang ke tempat ini untuk mengungsi. Di tempat ini kurang lebih ada 10 orang yang harus menempati rumah tenda-tenda pengungsian dengan fasilitas yang sangat minim, terutama penerangan dan juga kebutuhan akan air bersih yang memang masih sangat kurang di tempat ini, karena mengingat masih banyak kebutuhan khususnya untuk anak-anak dan juga lansia yang memang ikut mengungsi sejak tanggal 15 kemarin. Pantau terus berita-berita tentang gempa yang terjadi di Pulau Flores pada tanggal 15 kemarin di Kompas TV. Saudara, sejumlah rumah warga rusak dan hancur akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Benedik Citus Aditya bersama juru kamera Andika Pratama dengan salah satu warga yang terdampak di Desa Tungguramba, Kecamatan Asesa, NTT. Ya, saudara, saat ini kami berada di Desa Tunggurambang, Kecamatan Asesa, Kabupaten Nagekeo, di mana kami tadi sempat melihat-lihat untuk menuju ke lokasi paling terdampak akibat gempa yang terjadi pada Sabtu lalu, begitu ya. Di belakang saya ada salah satu rumah yang sangat terdampak akibat gempa yang terjadi berkekuatan 7,7 magnitudo. Kalau bisa Anda lihat, saudara, ini salah satu rumah yang terdampak akibat gempa, di mana kondisinya saat ini sudah hancur, hebel-hebel sudah retak dan juga berjatuhan dengan atap dari kayu dan juga seng, begitu ya, saudara. Nah, untuk mengetahui terkait pada waktu kejadian, saya sudah bersama pemilik rumah, yakni Pak Sarip. Pak Sarip, selamat pagi Pak Sarip. Iya, pagi Pak. Pak Sarip, sedikit soal kejadian pada saat hari H terjadinya gempa. Iya. Ini boleh diceritakan pada saat itu terjadinya seperti apa dan Pak Sarip sedang berada di mana? Ya, saya sudah bangun Pak, dari tempat tidur sudah bangun keluar, tapi saya punya anak dua-dua dengan saya punya ibu masih di dalam. Tidak lama, sekitar 5:30 itu Pak, ada goyangan, jadi saya lari ke dalam tapi sudah roboh semua. Cuma saya kasih selamat dengan saya punya anak, dengan saya punya cucu, dengan istri. Cuma anak satu orang itu kena tusukan besi Pak, dalam sampai patah kaki. Hari Sabtu itu jam 5:30 itu Pak. Jadinya langsung roboh semua rumah, saya lari keluar semua dengan tetangga-tetangga semua. Semuanya keluar semua itu Pak. Pak Sarip, kalau boleh tahu di dalam rumah ini Bapak tinggal bersama berapa orang? Di dalam rumah saya Pak ada 2 rumah tangga, yang saya punya anak dengan anak mantu, dengan saya sendiri, dengan saya punya anak. Ada 7 orang Pak di dalam rumah Pak. Apakah ada korban Pak pada saat itu? Ya, korban saya punya anak ponakan itu Pak yang kena tusukan besi, kakinya sebelah kanan itu Pak. Gitu. Kemudian setelah terjadinya gempa, ini Pak Sarip tinggal di mana? Tinggal di bawah kayu Pak, di naungan begini Pak, tidak ada, belum ada bantuan sedikit pun belum ada Pak sampai sekarang ini. Berarti Pak Sarip sejauh ini masih tinggal di luar begitu ya? Di luar Pak, di luar. Ini Pak lihat sendiri di pohon-pohonan saya, belum ada tenda apa segala macam. Ya begini, tidak ada, dari dinas belum ada turun. Tapi sejauh ini sudah ada bantuan yang masuk ke sini? Belum Pak, belum. Biar dinas pun belum ada turun ke sini Pak. Cuma hari pertama itu Kapolres dan Kapolsek yang turun. Cek cuma. Belum dinas mau kasih sumbangan ini tidak ada sama sekali sampai sekarang. Pak Sarip, kemudian kalau sekarang apa yang sebenarnya Pak Sarip betul-betul butuhkan? Yang dibutuhkan saya Pak, ya bahan rumah. Sebagai Bapak lihat sendiri ini rumah saya sudah rata, tidak bisa mau bangun rumah lagi. Di dalam rumah ini hancur semua Pak. Barang-barang saya sudah habis semuanya. Itu yang saya butuhkan, rumah Pak, untuk teduh saya.
Kemudian kalau untuk makanan dan minuman sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, mana-mana sumbangan ya saya minta-minta di tetangga yang ada, Pak. Masalah saya sudah tidak ada apa-apa nih, minta yang tetangga yang ada saya minta-minta untuk masak sendiri. Kadang bergabung makan, Pak, begitu. Berarti sejauh ini masih meminta bantuan tetangga untuk bisa bertahan hidup, Pak? Iya, Pak. Iya, saya kadang kumpul makan, Pak, dengan tetangga sebelah ini yang ada beras, apa segala macam. Apa makan seadanya begitu. Untuk sumbangan tidak ada, Pak. Saudara, itu dia wawancara kami bersama salah satu korban yang rumahnya sangat-sangat terdampak kalau bisa Anda lihat di belakang saya, karena memang pada Sabtu 15 Agustus lalu gempa yang terjadi di Pulau Flores, lebih tepatnya terpusat di Kabupaten Nagekeo ini sudah atau berkekuatan 7,7 magnitudo, dan daerah pesisir di Kecamatan Aesesa ini adalah daerah paling terdampak. Benediktus Aditya, Andika Pratama, Kompas TV, Nusa Tenggara Timur. Saudara, ratusan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada manajemen rumah sakit karena hak insentif jasa mereka belum dibayarkan sejak bulan April 2026. Ratusan tenaga kesehatan atau nakes dari RSUD Undata Palu mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Tengah guna menyampaikan aspirasi. Perwakilan nakes ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reni Lamajido, di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, para nakes mendesak pemerintah provinsi untuk segera memberikan solusi atas tertundanya pembayaran insentif jasa mereka. Berdasarkan data internal nakes, tercatat 30% nakes belum menerima insentif bulan April. Sementara untuk periode Mei hingga Juli 2026, seluruh nakes sama sekali belum menerima hak mereka. Selain keterlambatan pembayaran, para nakes juga mensoroti kurangnya transparansi dari pihak manajemen rumah sakit terkait skema pembagian insentif jasa. Hasilnya ini kita sudah sepakati dan insya Allah yang bulan April dan bulan Mei ini paling lambat dibagikan hari Jumat, tanggal 21. Kemudian untuk yang bulan Juni karena ada tim yang baru, maka diupayakan nanti tanggal 2 minggu setelah ada SK tim bekerja. Untuk dari punya hasil rapat sendiri itu, dari hasil rapat yang sudah ditentukan bahwa satu, akan dibentuk tim untuk penyusun remunerasi itu sesuai dengan Permendagri nomor 79 tahun 2018. Yang kedua itu diberikan waktu 2 minggu dari sekarang untuk diberlakukan hasil dari tim yang disusun itu untuk benar-benar di jasa di bulan Juni akan dibayarkan sesuai Permendagri 79, sistem remunerasi yang terkait di dalamnya. Kemudian terus yang ketiga, jasa yang selama ini yang kami selalu pertanyakan April dan Mei itu akan dibayarkan paling lambat di hari Jumat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Reni Lamajido langsung mengundang Direktur RSUD Undata bersama jajaran manajemen. Pertemuan dilanjutkan di Gedung Polibu Kantor Gubernur dengan dihadiri ratusan nakes. Dari hasil mediasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sepakat membentuk tim khusus. Pemprov juga meminta manajemen RSUD Undata segera mencairkan insentif bulan April dan Mei, sementara sisanya menunggu hasil evaluasi tim khusus. Usai memperoleh kepastian mediasi, perwakilan nakes menyerahkan berkas poin tuntutan kepada Wakil Gubernur sebelum akhirnya membubarkan diri secara tertib. Pertemuan itu berlangsung sampai Selasa sore. Para nakes kini menunggu realisasi keputusan tersebut dalam 2 pekan mendatang. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, longsor di kawasan tambang emas ilegal di Pohuwatu yang menewaskan 5 orang pada pekan lalu masih menjadi perhatian. Hingga kini polisi telah membentuk tim dan memeriksa belasan saksi untuk memastikan penyebab utama kejadian ini. Satu gunung Polisi masih terus mendalami insiden longsor yang menewaskan 5 orang di kawasan tambang emas ilegal di Pohuwatu pada pekan lalu. Polisi membentuk tim khusus yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelidiki lebih dalam terkait kejadian tersebut.
Belasan saksi juga telah dimintai keterangan terkait insiden tersebut, termasuk satu korban yang berhasil selamat. Kita sudah memeriksa banyak saksi, termasuk saksi yang waktu itu satu rombongan yang menuju ke lokasi. Sudah kita mintain keterangan mereka yang berada di lokasi saat itu, juga termasuk keluarga dari para korban. Apa bisa dipastikan korban itu hanya 6 orang, Pak? Sudah kita periksa dari rekan-rekan mereka yang satu rombongan. Ketika mereka berangkat, jumlahnya, kemudian yang selamat, kemudian yang 5 meninggal, 1 luka itu setelah dihitung mereka menyatakan sudah tidak ada lagi yang hilang di rombongan mereka. Sementara Bupati Pohuwato bilang pemerintah akan menaruh perhatian serius terhadap keselamatan kerja dalam aktivitas pertambangan. Longsor biar pemerintah akan mengambil bagian dalam rangka untuk mensosialisasikan keselamatan pekerja yang ada di wilayah-wilayah. Itu tambang ilegal, Pak? Ya. Laporan dari APH ke kami. Ya. Kenapa BPBD dengan Basarnas tidak dilibatkan dalam pencarian, Pak? Karena sudah terinformasi bahwa seluruh korban sudah terevakuasi. Ya. Hingga kini aparat memastikan tidak ada lagi korban yang masih tertinggal. Meski begitu, polisi membuka ruang pelaporan bagi masyarakat atau keluarga penambang yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Sesaat lagi saudara, hendak merayakan HUT ke-81 kemerdekaan RI di puncak Gunung Bawakaraeng, Goa, Sulawesi Selatan, 26 pendaki justru dievakuasi karena cedera. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, hendak rayakan HUT ke-81 kemerdekaan RI di puncak Gunung Bawakaraeng, Goa, Sulawesi Selatan, 26 pendaki justru dievakuasi karena mengalami cedera. Niat menggelar upacara HUT RI di puncak Gunung Bawakaraeng, 26 pendaki ditemukan cedera. Jalur pendakian yang terjal serta penerangan yang minim menggagalkan upaya pendakian. 1 orang dievakuasi dalam kondisi cedera tulang belakang akibat terpeleset dan pendaki lainnya mengalami hipotermia serta cedera kaki akibat terkilir. Semua korban dievakuasi dengan selamat ke posko Bulu Balea dan dirujuk ke puskesmas terdekat. Kami telah menangani 26 orang pendaki yang mengalami trouble. Terdiri dari 7 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. 1 orang pendaki yang terpleset ataupun terjatuh sehingga mengalami cedera tulang belakang. Ada yang mengalami hipotermia, terkilir, dan ada pun yang kram otot paha. Pengelola Gunung Bawakaraeng mencatat lebih dari 3.700-an pendaki naik ke puncak gunung di hari kemerdekaan. Operasi SAR disiagakan di sejumlah posko mengantisipasi tingginya animo pendaki di puncak Gunung Bawakaraeng di momen hari ulang tahun kemerdekaan RI. Asis Amin, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan. Saudara, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado meminta seluruh pengguna transportasi laut meningkatkan kewaspadaan terhadap angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Sulawesi Utara. Imbauan kewaspadaan di laut menyasar kapal penumpang, kapal nelayan, kapal wisata, serta pengguna jasa transportasi laut lainnya. KSOP Manado meminta nakoda tidak memaksakan pelayaran ketika kondisi cuaca tidak mendukung.
Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Benaya Samri Yostafia mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan cuaca bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Meski kondisi cuaca sempat berubah cepat, Benaya menyebut tinggi gelombang yang tercantum dalam informasi BMKG sekarang ini masih berada pada kategori sedang. Jadi masih kategori sedang. Yang diberitakan di BMKG masih kategori sedang. Ya itulah perubahan cuaca yang mungkin cepat yang menyebabkan adanya gelombang tinggi. Yang kami prediksi bahwasannya pada saat itu mungkin kondisi ada pasang ataupun surut pada saat itu. Jadi meningkatkan angin yang mungkin bertiup agak kencang waktu itu dan gelombang pun mengikutinya. KSOP Manado berharap para nakoda, nelayan, dan pengelola kapal wisata terus mengikuti informasi cuaca dari BMKG. Langkah tersebut penting untuk mencegah risiko kecelakaan dan menjaga keselamatan penumpang maupun awak kapal selama beraktivitas di laut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Pemerintah Kota Makassar menggelar job fair dengan menghadirkan 50 perusahaan dari berbagai sektor usaha. Job fair kali ini membuka lebih dari 300 lowongan kerja dengan total tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai 1.500 orang lebih. Sejumlah pencari kerja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan memadati kegiatan job fair yang digelar pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Job fair kali ini menghadirkan 50 perusahaan dari berbagai sektor usaha dan membuka 334 lowongan kerja dengan total tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai 1.500 orang lebih. Kalau kesan pertama sih, alhamdulillah Kak, sangat senang Kak, karena kan di sini ceritanya pemerintah fasilitasi kita untuk mendapatkan pekerjaan lebih mudah atau istilahnya dipermudahkan lah oleh pemerintah. Nah, adapun juga ini merupakan pengalaman kedua lah Kak, karena pengalaman pertama saya juga itu kemarin di Unas Expo dan ini yang kedua saya job fair-nya di Mall Finish ini Kak. Salah satu cara bagaimana kita dalam rangka yang paling pertama membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya dan menekan angka pengangguran terbuka yang ada di Kota Makassar yang kita tahu angkanya masih ada di kurang lebih 9% yang turun dari 2 digit tahun lalu menjadi perusahaan distribusi, ada perusahaan makanan, minuman, dan menurut saya ini sangat luar biasa. Yang lebih penting lagi bahwa beberapa perusahaan ini itu accept atau menerima saudara-saudara kita yang difabel. Job fair pemerintah Kota Makassar ini digelar selama 2 hari hingga Kamis 20 Agustus. Selain menyediakan lowongan kerja, job fair juga diramaikan dengan kegiatan workshop pengembangan skill dan potensi serta kegiatan networking membangun koneksi. Arif Tirtada, Kompas TV Makassar. Dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, sebanyak 418 warga binaan Lapas Kelas 2B Merauke mendapatkan remisi umum dan pengurangan masa pidana. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 turut dirayakan di Lapas Kelas 2B Merauke dengan penyerahan remisi kepada warga binaan. Saat ini jumlah penghuni Lapas Kelas 2B Merauke mencapai 564 orang, terdiri dari 486 narapidana dan 78 tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 418 warga binaan mendapatkan remisi umum dan pengurangan masa pidana dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI. Remisi diberikan kepada warga binaan dari berbagai jenis pidana dengan mempertimbangkan persyaratan yang telah ditetapkan. 4 warga binaan yang mendapatkan remisi umum dan langsung mengakhiri masa pidananya pada peringatan Hari Kemerdekaan. Remisi tidak hanya diberikan kepada warga binaan dengan jenis pidana tertentu, namun seluruh jenis pidana yang ada di Lapas Kelas 2B Merauke sepanjang memenuhi persyaratan. Pada hari ini, penyerahan remisi di Lapas Kelas 2B Merauke sebanyak 418 orang dengan jumlah warga binaan sekarang 564. Dari 418 orang itu yang mendapatkan remisi, ada 4 orang yang mendapatkan remisi umum RU2. Jadi 4 orang setelah mendapatkan remisi pada hari ini langsung
yang bersangkutan bebas. Seluruh pidana yang ada di lapas kelas 2B Merauke ini mendapatkan remisi 17 Agustus ini. Termasuk pidana seperti narkoba dan... Narkoba semua. Semua dapat ya? Semua dapat. Pemberian remisi diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Masih dalam momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 turut dirayakan sejumlah wisatawan asing di Gorontalo. Bukan sekedar menonton, para wisatawan asal Jerman dan Prancis ini turut bersaing dalam berbagai lomba tradisional bersama warga. Perayaan HUT Kemerdekaan ke-81 RI di Gorontalo tidak hanya dimeriahkan warga setempat. Di Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sejumlah warga dan wisatawan asing berbaur dalam berbagai permainan khas perayaan 17 Agustus. Mulai dari balap karung, bola kaki dangdut, pecah balon, hingga joget rampas kursi. Para wisatawan asal Jerman mengaku senang bisa mengikuti perlombaan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Bagi mereka, permainan tradisional dalam perayaan kemerdekaan merupakan pengalaman baru yang menyenangkan. I'm from Germany. I played here today. It was really funny. I enjoyed it. Everyone was really nice and the games were really funny. It was great. It's my first time to celebrate Independence Day in Indonesia and it's been a great experience. And doing all these games together with the local people makes me realize that even though the cultures are very different, we still have a lot of things in common. So the musical chair game is the same in Germany, for example, and it's a lot of fun just to share this experience with my family. Kegiatan ini juga diikuti warga Desa Timuato dan anak-anak kursus Timuato Institute. Pengelola homestay menyebut keikutsertaan wisatawan asing membuat perayaan kemerdekaan tahun ini semakin ramai. Kegiatan hari ini memperingati 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, mengadakan kegiatan berbagai macam lomba dan itu pesertanya dari mama-mama yang ada di Desa Timuato, juga anak-anak kursus Timuato Institute, kemudian juga dihadiri juga dimeriahkan juga sama wisatawan asing dari Prancis sama Jerman. Biasanya kegiatan ini dilakukan tidak hanya di 17 Agustus tapi kayak ada semacam ada di hari-hari tertentu kami juga mengadakan lomba-lomba tapi hanya khusus wisatawan asing yang tinggal di homestay. Perayaan kemerdekaan menjadi momen bagi warga dan wisatawan untuk berinteraksi melalui permainan tradisional. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Sesaat lagi, saudara, duel Independiente kontra Lados berlangsung panas. Informasi olahraga ini akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kepedulian terhadap anak-anak penyandang disabilitas membuat Erna Victoria Doli, perempuan asal Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, mendirikan sebuah sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Menariknya, sekolah ini dibangun secara mandiri menggunakan uang tabungan dan donasi yang dikumpulkannya. Bagi Erna Victoria Noli, mengasuh dan mendidik anak-anak penyandang disabilitas bukan sekadar sebuah pekerjaan, melainkan sebuah panggilan hati yang dijalaninya selama puluhan tahun. Tak hanya sampai di situ, inilah yang mendorong Erna untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak disabilitas di Desa Kalasei II, Kabupaten Minahasa pada 14 Agustus 2026. Meski baru seumur jagung, sekolah ini sudah memiliki 6 siswa dan 3 orang guru. Menurut Erna, sekolah ini tidak mematok biaya pendidikan bagi siswa.
Orang tua dapat membayar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sementara 3 orang guru secara sukarela membantu Erna mengajar di sekolah tersebut dengan bayaran seadanya. Erna bilang dirinya akan fokus membangun sekolah disabilitas secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki. Motivasi saya untuk melebarkan pelayanan di yayasan kami. Karena sekarang saya ada panti dan ingin membangun lembaga pendidikan. Kenapa? Supaya ada banyak anak-anak lagi yang bisa mengenyam pendidikan berkebutuhan khusus. Karena di daerah Minahasa, khususnya di Kecamatan Mandolang ini, belum ada sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Untuk mendirikan sekolah ini sebenarnya tempatnya ini orang masih cicil, belum lunas. Erna Noli optimis melalui sekolah ini anak-anak disabilitas bisa mendapatkan kesempatan bersekolah dan mengembangkan potensi serta memiliki masa depan yang lebih layak. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Di tengah keindahan Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah, potensi kelapa diolah menjadi produk perawatan tubuh oleh UMKM Naturale. Berlokasi di Desa Tumbulawa, Kecamatan Batu Daka, Naturale memproduksi sabun, sampo, kondisioner, hingga pelembab tubuh. Bahan utamanya minyak kelapa yang diperoleh dari kebun milik usaha dan petani mitra. Setiap hari sekitar 130 hingga 200 batang sabun diproduksi. Produk Naturale kini telah dipasarkan ke luar daerah, termasuk Bali dan Raja Ampat. Perkembangan usaha ini turut didukung pendampingan Bank Indonesia Sulawesi Tengah melalui pelatihan, pengembangan pemasaran, serta penguatan kemasan. Hana, manajer operasional Naturale, menyebut pendampingan tersebut membantu usahanya memperluas pasar. Bahannya kita hampir 90% itu dari minyak kelapa. Kalau untuk softbar kan ada beberapa varian, kita ambil kayak pakai bubuk kunyit, terus untuk parfumnya itu pakai parfum orange, terus ada juga yang pakai minyak nilam, terus bubuk seaweed. Kita ada 6 varian semuanya. Yang menarik, Naturale memperkerjakan sekitar 35 orang dan seluruhnya perempuan. Salah satunya Tutun, pekerja di pabrik Naturale. Baginya, pekerjaan ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk membiayai tempat tinggal anaknya yang bersekolah di Ampana. Alhamdulillah sudah bercepat ya, bisa mau mau beli itu sudah bisa, mau kasih menjakan anak sudah bisa. Kalau kemarin sebelum kerja di sini ya bagaimana ya, agak susah. Dari pulau kecil di tengah Teluk Tomini, para perempuan ini mengolah potensi lokal menjadi produk yang menembus pasar luar daerah. Naturale membuktikan UMKM di pulau tak harus terbatas oleh jarak. Dari Togean, produk lokal terus menyeberang, membawa nilai ekonomi dan cerita tentang perempuan yang terus berdaya. Rolis Muhlis, Kompas TV, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Saudara, di tengah kehancuran perang, seorang seniman dari Gaza berusaha mempertahankan kenangan tentang rumahnya. Bagian-bagian rumah yang hancur kini diubah menjadi miniatur sebagai pengingat akan tempat yang pernah menjadi rumah. Puing-puing bangunan yang tersisa dari rumah tak hanya menjadi saksi kehancuran bagi seorang seniman Gaza yang telah mengungsi. Potongan dinding dan bagian rumah yang tersisa memiliki nilai emosional yang jauh lebih besar. Material dari rumah yang hancur kemudian dikumpulkan dan dijadikan bagian dari karya seni miniatur. Karya seni ini menggambarkan kembali rumah yang pernah ditinggalinya, lengkap dengan detail, arsitektur, dan bagian-bagian rumah yang menyimpan banyak kenangan. Bagi Muhammad Al-Yazauri, karya tersebut menjadi cara untuk membawa sebagian dari rumahnya meski tempat aslinya telah hancur. أنا حبيت أوصل رسالتي بشكل مختلف أوضح الفرق بين حياة البيوت وحياة الخيام ووصلت الصورة بشكل كامل عن طريق مجسمي بدون ما. Kehancuran rumah dan tempat tinggal menjadi salah satu dampak besar dari perang di Gaza, Palestina.
Namun melalui karya seni, puing-puing tersebut diubah menjadi simbol ingatan, identitas, dan harapan untuk membangun kembali kehidupan. Miniatur ini pada akhirnya bukan sekedar replika rumah, melainkan sebuah cara untuk menjaga kenangan tentang tempat yang pernah disebut rumah. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Wafik Asisa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.